Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selamat berjumpa kembali di channel pesantren online yang semoga tetap dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya ingin memenuhi satu permintaan dari salah satu santri pesantren online yang memohon agar sekiranya channel pesantren online ini membuat satu konten yang aktual, yaitu tentang fikih kurban. Karena tinggal menghitung hari, sebentar lagi waktu penyembelihan kurban akan segera dimulai. Beliau bernama Muhammad Hafi Ansori. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dibahagiakan hidupnya. Amin amin Allahumma amin. Untuk memenuhi permintaan beliau, saya khusus membuat konten tentang fikih kurban ini. Saya dedikasikan untuk beliau dan juga tentu untuk semua santri pesantren online yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini adalah satu fasal. Fasal ini akan menjelaskan fit dohaya, tentang dohaya, tentang kurban-kurban. Wahia, adapun kalimat dohaya, jam'u dohiyatin, adalah jamak taksir dari isim mufrad yang berbunyi dohiyatun, di mana dohiyatun ini ka'atiyatin, persis sama bacaannya dan sigatnya dengan kalimat atiyatun. Dohiyatun, atiyatun, dohaya, atoya, sama persis. Wa yuqalu, dan dikatakan, ada yang mengistilahkan kurban ini juga diistilahkan dengan udhiyatan. Udhiyatun dikatakan dengan udhiyah. Wa yuqalu, dan dikatakan udhiyatun, apa istilah udhiyah, yang juga sama artinya dengan dohaya atau dohiyah atau udhiyah, cuma sigat bentuk kalimatnya berbeda. Udhiyah ini bidammil hamzati, dengan dibaca dhammah hamzahnya, wa tasydidil ya'i, dan iyanya bertasdid menjadi udhiyatun. Apa udhiyah itu? Apa dohiyah itu? Atau apa dohaya itu? Wahia, adapun dohaya atau istilah lainnya dohiyah atau udhiyah, ma adalah hewan, yudbahu, yang disembelih, apa ma, nyatanya ma ini minan na'am, berupa hewan-hewan ternak. Kapan disembelihnya? Yauma 'idin nahri, di hari Idul Nahr, di hari Idul Adha. Wa ayyamat tasyriki, dan juga di hari-hari tasyrik. Jadi dohaya itu, kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Fitri dan pada hari-hari tasyrik. Oleh karena kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, maka kalau ada orang berkurban berbentuk uang, di mana uang itu tidak bisa disembelih, maka itu namanya bukan kurban, tetapi merupakan sedekah biasa. Kenapa kok begitu? Kesimpulannya, karena yang namanya kurban itu adalah
hewan yang disembelih, bukan uang yang diserahkan. Untuk apa hewan itu disembelih pada hari Idul Adha? Dan juga untuk apa hewan itu disembelih pada hari-hari tasyrik? Taqarruban. Tujuannya taqarruban, untuk mendekatkan diri ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya adalah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti kurban ini hanyalah sebatas atau sekedar sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti pula kurban bukanlah satu-satunya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban hanyalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu, adapun kurban hewan yang disembelih pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik itu hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah, sunnah pekerjaan atau perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama. Sunnah muakkadah alal kifayah, secara umum, artinya anjuran secara umum untuk satu warga ataupun untuk satu keluarga. Kalau dikatakan anjuran umum untuk satu warga, satu masyarakat, yang penting ada satu masyarakat yang melakukan kurban, yang lainnya sudah terwakili, artinya tidak memiliki beban perintah untuk melaksanakan kurban ini karena sudah terwakili oleh satu orang. Misalnya dalam satu keluarga ada satu anggota keluarga yang sudah menunaikan ibadah kurban ini, maka anggota lainnya sudah tidak memiliki beban untuk melakukan kurban ini. Jadi satu keluarga itu yang penting ada yang berkurban karena sunnah muakkadah. Yang kedua, karena sunnah muakkadah bukanlah kewajiban, maka tidak berkurban pun tidak berdosa. Tetapi lebih baik kalau mampu itu berkurban di hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Karena sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Berarti kesimpulannya adalah lebih baik dikerjakan, lebih baik berkurban kalau mampu, tapi jangan memampukan diri kalau memang tidak mampu. Karena kurban ini hukumnya sunnah, hanya anjuran saja. Perintahnya memang ada perintah dari Allah dan Rasulnya, namun perintah itu tidak tegas, tidak keras. Faida ata, jika melakukan biha dengan kurban ini, wahidun, siapa salah satu anggota min ahli baitin, dari keluarga satu rumah itu, dari satu keluarga, kafa, maka cukup. Apa yang dilakukan oleh satu anggota keluarga itu cukup. Apa yang dilakukan oleh satu keluarga itu anil jami'i, mewakili dari semua anggota keluarga. Di dalam apanya cukupnya? Fi sukutit tolabi, di dalam gugurnya tuntutan atau perintah untuk melakukan kurban, untuk menunaikan ibadah kurban. Wala tajibu, dan tidak wajib al-udhiyatu, apa kurban ini, illa bin nadri, kecuali dibarengi dengan nazar. Wa fi hukmin nadari, dan ialah di dalam hukum nazar ini ayyakula, adapun berkata siapa orang, jadi dianggap nadar, fi hukmin nadari, sehukum dengan nadar itu, ayyakula, adapun berkata siapa orang, perkataannya begini, ja'altu hadhihi udhiyatan, ja'altu, aku menjadikan siapa aku, hadhihi, misalnya kambing ya, hadhihi, kepada kambing ini, kambingnya ada,
lalu aku jadikan kambing ini udhiyatan sebagai kurban. Maka ketika berkata seperti itu, maka perkataan itu dihukumi sebagai nadar. Karena dihukumi nadar, maka wajib untuk menunaikan nadar itu, yaitu nadarnya adalah berkurban dengan kambing yang telah diniatkan tadi. Wa yujzi'u, dan bisa mencukupi fiha, di dalam ibadah kurban ini, al-jada'u minad dha'ni, domba jenis jada'ah. Seperti apa domba jenis jada'ah ini? Wa huwa, adapun jada'ah, domba jada'ah ini adalah adalah domba lahu, yang ialah bagi sanatun, adapun umur 1 tahun. Wa ta'ana, dan telah memasuki domba ini fisanyati, pada tahun yang kedua. Artinya kurban yang cukup, hewan yang cukup untuk dijadikan kurban ini adalah domba yang sudah berumur minimal 1 tahun lebih. Minimal 1 tahun lebih umurnya kalau memilih kambing domba sebagai hewan kurbannya. Wasaniyu minal ma'zih, dan kambing saniyah, kambing kacang jenis saniyah. Seperti apa kambing kacang jenis saniyah ini? Wa huwa, adapun saniyah, kambing kacang jenis saniyah ini, adalah kambing kacang, kambing berjenis kacang, lahu, yang ialah bagi sanatani, adapun 2 tahun. Wa ta'ana, dan telah memasuki kambing kacang ini fisalisati, pada tahun yang ketiga. Kalau saudara ingin berkurban memilih kambing jenisnya kambing kacang, maka minimal umurnya itu adalah umur 2 tahun lebih. Itu yang bisa cukup untuk dijadikan hewan kurban. Bagaimana kalau tidak seperti ini? Tidak boleh. Karena minimal, kalau domba itu minimal umur 1 tahun lebih, kalau kambing kacang minimal umurnya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Wathaniyu minal ibili, dan juga unta jenis saniyah. Seperti apa unta jenis saniyah ini? Wa huwa, adapun unta jenis saniyah, adalah unta lahu, yang ialah bagi khamsu sinina, adapun umur 5 tahun. Wa ta'ana, dan telah memasuki unta saniyah ini fisadisati, pada tahun ke-6. Kalau misalnya saudara ingin berkurban memilih jenis binatang unta, maka minimal umurnya itu adalah 5 tahun lebih. Harus ada lebihnya, jangan dipaskan 5 tahun. Wasaniyatu minal bakor, dan juga sapi jenis saniyah. Seperti apa sapi jenis saniyah ini? Wa huwa, adapun sapi jenis saniyah, adalah sapi lahu, yang ialah bagi sapi itu sanatani, adapun 2 tahun. Wa ta'ana, dan telah memasuki fisalisati, pada tahun yang ketiga. Kalau saudara-saudara ingin berkurban dengan sapi, maka pilihlah sapi yang sudah umurnya minimal 2 tahun lebih.